Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Di 2 video sebelumnya kita sudah bicara tentang bully dan saya mau melanjutkan kepada bagian yang ketiga. Kita mulai melihat dari perspektif Alkitab bagaimana sebetulnya tindakan bully sebagai bagian dari dosa manusia. Nah, kegagalan kita untuk menangani atau menyelesaikan persoalan bully adalah karena kita hanya menyelesaikan persoalan luar permukaan. Padahal bully ini merupakan satu bagian daripada dosa manusia. Jadi misalnya kata-kata ejekan, maka kita kerap kali kalau mau menyelesaikan persoalan bully di sekolah, kita bilang gak boleh ada orang yang mengejek. Itu hanya permukaan. Nah, sebetulnya kenapa ada orang yang sanggup merendahkan orang lain? Kenapa ada orang sanggup menyatakan hal-hal buruk terhadap orang lain? Merendahkan dia dengan kata-kata kotor, menyatakan binatang, menyatakan bagian kelemahannya secara sengaja untuk merendahkannya. Apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa ada orang yang sanggup melakukan bully? Nah, perilaku bulinya itu merupakan fenomena permukaan. Sebetulnya persoalannya apa? Ada problem. Jadi di balik fenomena ini ada precipitating factor. Ada masalah yang sedang terjadi. Orang yang bisa melakukan bully berarti ada problem di dalam dirinya. Dia sendiri seorang yang self-image-nya rendah mungkin. Jadi ada problem. Nah, masalah di dalam dirinya ini pun merupakan belum masalah utama. Kalau kita masuk lebih jauh, maka ada namanya predisposing factor. Jadi tadi fenomena itu tindakan-tindakannya itu sebetulnya bukan masalahnya. Masalahnya ada di dalam precipitating factor. Masalah-masalah emosi yang gak stabil, masalah kemarahan, masalah-masalah yang ada di dalam ini. Lalu kalau masuk lebih dalam lagi, siapa orang ini? Ada predisposing factor. Bagaimana dia tumbuh menjadi satu pribadi yang punya masalah tadi, yang punya masalah itu. Nah, kalau ini kita mulai bicara secara psikologis, perkembangan, bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia tumbuh, dibentuk di dalam lingkungan yang seperti apa sampai menjadikan dia menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Tetapi itu pun bukan masalah utama. Kalau kita lebih jauh lagi, masalah utama kita adalah dosa. Nah, kalau kita kembali kepada asal-usul dosa, ketika di dalam Kejadian pasal 3 dinarasikan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, sebelumnya Adam dan Hawa ada di dalam satu relasi yang sangat baik. Bahkan Adam mengakui Hawa sebagai bagian dari dirinya. Ada namanya idol relationship, sejajar. Tetapi kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa merusak relasi itu, sehingga Adam dengan mudah menyalahkan Tuhan, rusak relasi dengan Tuhan dan juga manusia, sehingga relasi manusia itu menjadi I eat. Kalau tadi idol, sejajar, kalau ini I eat, aku dan things, sesuatu di luar diriku. Dari mana itu kita tahu? Ketika Adam merespon Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan, satu kalimat yang menunjukkan bahwa orang itu bukan bagian dari diriku lagi. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku lalu kumakan. Manusia menyalahkan, sehingga relasinya menjadi rusak. Dampak daripada kerusakan relasi ini, maka Adam dan Hawa menjadi keluarga yang sudah disfungsi. Ada kerusakan sosial. Sehingga keturunan pertama di dalam Kejadian pasal yang keempat langsung disertai dengan peristiwa pembunuhan kakak beradik Kain dan Habil. Jadi
manusia mengalami kerusakan relasi. Nah, kerusakan relasi ini juga menunjukkan bahwa manusia kehilangan kasih. Manusia hidup di dalam takut. Manusia tidak mampu lagi menerima orang lain. Manusia selalu merasa ada kecurigaan terhadap orang lain. Nah, persoalan bully ini akhirnya adalah diri sendiri pun bagaimana Adam mampu merendahkan Hawa, menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Hawa karena sudah rusak self image-nya. Dirinya sebagai gambar dan rupa Allah itu telah rusak. Jadi sebetulnya persoalan bully merupakan sebuah persoalan dosa. Rusaknya gambar dan rupa Allah di dalam diri kita, itulah yang membuat kita mampu merendahkan, menyakiti, melakukan satu tindakan yang membuat orang lain merasa inferior, tidak berharga, tersingkir, tidak dianggap, tidak penting, tidak diinginkan, tidak dicintai. Jadi dari satu sisi kita sendiri di dalam dosa mampu melakukan tindakan bully, dan di sisi lain kita yang sudah jatuh dalam dosa, struktur jiwa kita yang rusak ini meresponi tindakan-tindakan bully itu dengan salah juga gitu. Sehingga masing-masing ini saling menguatkan. Jadi persoalan bully bukan hanya persoalan seseorang yang tidak punya self esteem yang tinggi gitu. Persoalan bully bukan seseorang, alah gitu aja kau anggap serius sekali. Bukan. Persoalan bully itu adalah persoalan dosa. Bahwa gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu memampukan kita untuk melakukan tindakan-tindakan bully. Gambar dan rupa Allah yang sudah rusak di dalam diri kita membuat kita menerima tindakan-tindakan itu menjadi sesuatu yang makin menghancurkan jiwa kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kita bisa bangkit gitu ya? Bagaimana kita bisa tertolong gitu dari dampak bully supaya kita sendiri mengalami pemulihan? Nah, menarik sekali, ada sebuah narasi diceritakan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7. Di sini diceritakan Simon Petrus, murid yang mengkhianati Yesus beberapa waktu sebelumnya. Seorang yang menangis menyesali dirinya waktu dia teringat kata-kata Yesus, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Seorang yang sebetulnya orang yang meledak-ledak, orang yang selalu bilang aku akan berjuang untuk Tuhan gitu, tidak akan membiarkan satu pedang pun menyentuhmu gitu. Seorang yang pernah mengatakan akulah yang akan paling setia kepada engkau. Seorang yang bahkan yang bisa mengatakan engkau Yesus anak Allah yang hidup. Tapi dia mengkhianati Yesus dan dia betul-betul merasa hancur. Di dalam kehancurannya, ketika Yesus sudah mati dikubur gitu ya, dia merasa dirinya menjadi orang yang sudah gagal. Kegagalan itu membuat dia lupa bahwa panggilan utama bagi dia menjadi penjala manusia. Menarik, di dalam Yohanes 21 dikatakan, Petruslah yang menginisiasi, aku akan kembali menjadi nelayan. Dia bahkan yang dikatakan Yesus, engkau Petrus, di atas bukit, di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku gitu ya. Dia yang dipilih menjadi pemimpin, tetapi di dalam perasaan yang gagal, dia akhirnya kembali memilih kepada kehidupannya yang lama. Tetapi sekali lagi, satu peristiwa terulang kembali. Bagaimana Yesus memilih dia datang kepada murid-muridnya pertama kali di danau. Maka Yesus datang setelah kebangkitannya dengan cara yang sama. Apakah engkau memiliki lauk untuk sarapan? Tebarkanlah jalamu. Lalu ketika mereka mendapat banyak ikan, sadarlah Petrus, itu Tuhan. Karena dia sedang tidak
pakai baju, dia langsung melompat dan dia bilang, dia merasa gitu ya, karena itu Tuhan gitu. Sama seperti yang pertama kali dia lakukan dulu, dia merasa sangat berdosa. Nah, lalu kemudian mereka sarapan. Aduh, ini manis sekali. Setelah kegagalan murid-muridnya mengiringi Yesus di masa-masa akhir hidupnya, di pembantaian, disalib, Yesus datang bukan dengan cambuk yang lebih besar. Yesus datang bukan dengan amarah yang lebih besar. Yesus datang bukan dengan rangkaian penghakiman bahwa kalian, apa artinya aku memuridkan kalian 3,5 tahun kalau akhirnya kalian kembali lagi kepada manusia lama kalian. Yesus datang dengan kelembutan, dengan cara yang sama. Lalu mereka makan. Dan dia menyebutkan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bahkan sampai 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Menangislah Petrus. Tuhan, engkau tahu isi hatiku, engkau tahu kegagalanku, engkau tahu seluruh keadaanku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tetapi seringkali aku gagal. Yesus mengulang kembali, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dengan kalimat yang penuh kasih, yang memulihkan keadaan jiwa Petrus. Pelayanan Yesus sangat personal. Seberapapun kegagalan-kegagalan kita, seberapapun keadaan jiwa kita, kegagalan kita sebagai orang yang pernah melakukan tindakan bully, karena memang jiwa kita pun merupakan jiwa yang rusak. Atau seberapa buruk pun keadaan kita akibat tindakan-tindakan bully yang kita alami, pelayanan Yesus adalah pelayanan yang sangat personal. Dia datang memulihkan jiwa kita. Dia datang memulihkan jiwa kita. Dia bukan hanya peduli tentang rohmu, menghidupkanmu di dalam roh, tetapi dia peduli seluruh hidupmu. Dia peduli rasa kesepianmu, kemarahanmu, rasa tidak berhargamu. Dia peduli rasa ketidakberdayaanmu. Dia peduli rasa kesepian yang kronis yang ada di dalam dirimu. Dia peduli semua keadaan yang selalu membuatmu merasa diri buruk. Dia peduli bahkan ketika keluargamu merupakan keluarga yang tidak ideal, bahkan kau mendapat pelecehan, tindakan bully dari orang tuamu. Dia peduli akan semua itu. Dia peduli meskipun selama ini kau tidak terlalu peduli bagi dia. Kau menjadi orang selalu self-pity, mengasihani diri, merasa diri tidak ada yang bisa menerima aku termasuk Tuhan gitu. Dia peduli meskipun selama ini kita tidak melibatkan Tuhan melewati rasa sakit itu. Dia peduli. Dia peduli bahkan ketika sebagai korban bully, kita akhirnya menghidupi satu perilaku-perilaku candu. Dia peduli. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang inkarnasional. Kehadirannya ke tengah-tengah dunia, membuat dia sama menjadi manusia, berjalan di antara kita. Dia mengerti apa artinya disingkirkan, diasingkan, dihindari, dikhianati, direndahkan, diludahi. Dia tahu arti semua itu. Dan di dalam semua itu, dia tetap membuka tangannya. Lihat, tanganku yang masih berlubang ini. Ini aku lakukan semua demimu, demi engkau, demi cinta kasihku kepadamu. Jadi di dalam dia kita menerima cinta kasih yang kekal, yang tanpa syarat, yang menerima kita apa adanya. Cinta kasih Yesus menerima bagian yang terburuk dan terhina dari kehidupan kita, yang membuat semua orang bahkan merasa jijik dengan kita. Dan tidak ada yang paling beraroma buruk
selain daripada dosa, dan itu ditanggung dan dibayar tuntas oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi di dalam Yesus kita manusia berdosa mendapat penerimaan Bapa. Barang siapa ada di dalam Yesus, dia ada di dalam Bapa. Di dalam Yesus identitas kita jelas. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tindakan bully yang saya terima ketika anak-anak, tumbuh sebagai seorang yang selalu direndahkan. Masa kanak-kanak bahkan sebelum sekolah itu membuat saya tumbuh sebagai anak-anak selalu merasa diri buruk. Bahkan pengalaman melihat ada orang lain yang selalu dihina, yang giginya besar-besar gitu ya, membuat saya selalu trauma. Ketika remaja melihat, waduh, aku makin besar-besar nih giginya, aku akan menjadi bahan ejekan. Hingga sampai masa SMA, saya selalu merasa diri buruk secara fisik. Social skill saya nggak terbentuk. Self-esteem saya rendah sekali di dalam penampilan, di dalam fisik, di dalam social skill. Ya secara akademik sih saya punya kemampuan yang lebih, sehingga itu yang buat saya bertahan. Tetapi kalau sudah bicara relasi, membangun relasi yang baru, saya tidak berani. Sepanjang SMA, teman-teman SMA saya, kalau ada yang menonton ini tentu ingat, saya selalu berjalan di belakang. Saya selalu menghindari orang. Ada satu sahabat saya yang selalu mendorong saya, karena sahabat saya ini tahu potensi saya untuk menulis, untuk membaca puisi di depan publik, untuk membuat drama Natal, drama Paskah. Saya bilang saya hanya mau kalau kamu ada di samping saya selalu. Karena melihat orang lain saya nggak berani. Nah, tetapi kemudian ketika saya diterima di dalam komunitas pelayanan mahasiswa gitu, saya akhirnya melihat gitu ya, cinta kasih Yesus yang menerima saya. Saya menerima Injil, menerima Kristus. Di dalam Yesus saya melihat bahwa saya bukan apa yang orang lain katakan, tetapi saya apa yang Allah katakan tentang saya. Bahwa saya berharga di matanya, saya diterima apa adanya. Ini tentu tidak langsung mengubah ya. Saya bukan langsung menjadi orang yang sangat percaya diri, bukan. Self esteem saya langsung naik gitu, bukan. Tetapi pemimpin rohani saya, teman kelompok saya, dua orang itu yang menerima saya apa adanya, menemani perjalanan saya, sehingga cinta kasih Yesus itu betul-betul menjadi satu pengalaman di dalam batin, di dalam jiwa saya. Sampai akhirnya saya menjadi orang yang tidak lagi melihat diri saya seperti yang selama ini saya anggap orang lain melihat saya sebagai orang jelek, buruk. Tapi saya melihat diri saya sebagai orang yang berharga. Apakah lantas saya nggak merasa bahwa saya orang yang gimana ya? Apakah saya jadi orang yang perfect gitu? Enggak, saya tahu ada kelemahan, saya tahu ada kekurangan saya, tetapi bukan berarti saya orang yang sudah gagal. Ada kekurangan, ada kelemahan, tetapi ada kelebihan. Dan saya menerima diri saya apa adanya. Di dalam Yesus, saya diterima apa adanya, sampai akhirnya saya menerima diri apa adanya, dan saya bisa menerima orang lain apa adanya. Saya tahu betapa menyakitkannya disakiti, direndahkan, dibully, maka saya menjadi orang yang datang bukan lagi dengan kemarahan untuk membalaskan perasaan itu, tetapi sebagai orang diterima di dalam Kristus, saya datang untuk menyatakan kasih itu. Bahwa ada harapan bagi setiap orang yang pernah mengalami tindakan-tindakan bully yang menyakitkan dan merusak itu. Di dalam Yesus kita menerima cinta kasih yang inkarnasional, yang menerima kita apa adanya, yang tanpa syarat, ya tanpa syarat. Biarlah kita semua, baik kita pelaku bully maupun korban bully, boleh merasakan cinta kasih Kristus yang tanpa syarat itu. Tuhan Yesus